FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi, kita lanjut kembali perjalanan Mercury Morning Show kita, sahabat Mercury. Dan pagi hari ini hari Selasa, ya. Itu artinya bahwa kita akan bersama-sama untuk program talk show, perbincangan interaktif, solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan dari MSC ada Mbak Fani Widianti. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik Pak Aldi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Aldi sehat ya? Sehat, terima kasih Mbak Fani. Mbak Fani dan teman-teman di MSC mudah-mudahan semuanya sehat. Bu Novi juga sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Haris juga? Iya sehat. Oke. Dan kemudian pagi hari ini terima kasih teman-teman MSC sudah mengenalkan Mercury dan Anda semua nanti dengan narasumber hebat kita, ya, yang juga seorang kandidat doktor. Nama beliau adalah Muhammad Safiuddin MBA, dan beliau ini adalah Senior Vice President Human Capital and General Affairs dari PT Pelindo Marine Service Group. Mudah-mudahan saya nggak salah menyebut, kalau salah mohon dikoreksi. Pak Safi, tadi saya menanyakan panggilannya Pak siapa, Pak Safi yang notabene adalah telok lemak, luar biasa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Safiuddin ya. Safi, ya. Ya Pak Safi, hebat, luar biasa. Tadi saya ngobrol sedikit saja sudah mendapatkan insight yang luar biasa dari narasumber saya ini, paling tidak confidence-nya begitu ya. Dan kemudian struggle beliau, bahkan beliau ini belum pensiun, masih jauh, tapi sudah merancang nanti bakal meng-hire Bu Novi Aningtyas-Tuti dari MSC Consulting untuk dilipat sama Pak Safi. Bu Novi siap-siap ya Bu Novi. Lagi di Jakarta Bu Novi? Enggak, Bu Novi di Sidoarjo kalau nggak salah. Di Sidoarjo ya. Kalau sedang mendengarkan mungkin pasti dengerin deg-deg gitu ya. Iya. Siap-siap loh ya, mau diambil sama Pak Safi. Pak Safi mohon bisa lebih dekat ke mikrofon begitu ya. Ya mohon maaf mungkin memang. Ya oke. Dan Pan, hari ini kita ngobrol tentang engagement kembali ya. Iya. Beberapa kali kita sudah ngobrolin soal itu. Nah, spesifik hari ini dengan menghadirkan Pak Safi, apa yang kita akan diskusikan, Fani? Oke, jadi mungkin sebenarnya kita udah beberapa kali ya Pak Aldi sudah disampaikan engagement, dan kayaknya saya nggak bosan-bosan mengingatkan gitu bahwa ini tuh bukan engagement, ini bukan suatu proses yang instan. Nah, kenapa hari ini kita membahas itu lagi? Karena kebetulan hari ini narasumber kita juga Pak Syafi ini kan di Pelindo Marine Service gitu ya. Kita tahu bahwa yang hubungan sama perkapalan ya Pak ya, itu kan adalah orang-orang di situ yang punya skill khusus ya, dan itu nggak sembarangan bisa digantikan gitu. Dan pekerjaannya itu benar-benar, kalau saya bilang benar-benar satu pekerjaan khusus yang selain tidak bisa orang menggantikan, itu juga butuh waktu yang panjang untuk bisa menguasai itu. Nah, jadi ini suatu tantangan besar bagi Pelindo Marine Service, di mana gimana sih cara orang-orang di sana, kalau namanya istilahnya pandu ya Pak ya, kalau saya nggak salah ya, orang-orang di sana supaya bisa tetap engage dengan perusahaannya gitu. Karena beda nih Pak Aldi, kalau misalnya kayak kita mungkin orang kantoran, hiburannya tuh mungkin masih banyak gitu ya, hiburan masih banyak, tapi kalau pandu ini kan kayaknya ya itu aja gitu. Nah, betul, di tengah laut. Nah, jadi engagementnya mereka itu seperti apa gitu, makanya kita bahas kembali di pagi hari ini gitu. Oke. Dan menariknya yang sedang kita ajak ngobrol ini adalah beliau yang ditugasi oleh Pelindo Marine Service itu untuk meramu pandu-pandu itu agar engagementnya sesuai dengan visi misi perusahaan. Ya Pak Safiuddin, luar biasa. Bagaimana Pak? Bisa cerita sedikit nggak Pak? Apa pekerjaan sehari-harinya apa sih sebenarnya yang ditangani, dan kemudian apa persoalan terbesar di Pelindo Service Marine Service ya untuk terkait dengan engagement karyawan ini? Terima kasih Pak Aldi dan Mbak Fani telah mengundang saya mewakili perusahaan saya, PT Pelindo Marine Service Group. Ini adalah satu kegiatan yang sangat bermanfaat, di mana kami juga ingin mengedukasi masyarakat tentang apa sih PMS Group itu. Kemudian talent-talent yang menjadi best talent sehingga harus mati-matian dipertahankan itu siapa. Jadi tadi sedikit telah diulas oleh Mbak Fani ya, tentang bahwa di perusahaan kami Pelindo Marine Service Group itu ada satu sumber daya manusia
yang harus kita pertahankan, Pak. Sehingga kita harus memiliki program yang serius terkait dengan engagement itu betul. Jadi ini pegawai yang unik dan benar juga pendidikannya cukup lama, Pak. Cukup lama ya. Dan langka di Indonesia ini. Langka ya. Langka sekali. Karena itu it can be problem apabila mereka itu tidak mampu kita maintain ya, kita retain sehingga mereka tertarik berpindah ke perusahaan yang lebih hijau. Jadi turnover atau lebih cantik ya. Ya, turnover di PMS ini harus dijaga betul supaya tidak sampai terlalu tinggi begitu. Harus, Pak. Karena ini sangat menentukan profitabilitas dari perusahaan. Karena tenaga seperti persis kalau Bapak pernah bekerja atau pernah menyaksikan di Garuda ya Pak, sebuah pesawat terbang itu bagaimana pentingnya pilot. Ya kan Pak? Iya. Nah, begitu juga kami ini kebetulan di laut, sisi laut. Karena mereka kan sisi udara. Kita sebut mereka itu pandu bahasa Indonesianya Mbak Fani atau Pak Aldi. Kalau bahasa Inggrisnya kan pilot. Tepatnya adalah sea pilot. Sea pilot. Nah, betul. Karena itu kami nanti silakan ya saling mengeksplorasi terkait dengan dunia pandu. Problem ya, tapi gini Pak, alhamdulillah sampai saat ini kami mampu meretain mereka sebagai best talent kami, dan belum pernah kami mendengar seorang pandu yang keluar ketika bekerja di kami. Nah itu, seperti itu. Jadi kami bersyukur. Iya. Apa kiatnya Pak? Yang selain juga masalah salary pasti kan ya. Ya namanya orang bekerja ya kan, profesional kan pasti salary-nya harus oke gitu. Tetapi selain soal salary, hal apa yang kemudian kalau boleh di-share yang selama ini menjadi kiat-kiat Pak Safiuddin untuk bisa mempertahankan mereka dengan engagement yang luar biasa ke perusahaan? Iya Pak, kiat atau tip-tip itu sebetulnya banyak memang. Saya teringat tentang kalau ada Wali Songo kan. Jadi kami pun memiliki 9 tip yang menarik untuk how to maintain our best talent, khususnya pandu ini Pak. Yang 5 itu saya katakan pemicu yang langsung ya. Seperti Bapak tadi sempat menyebutkan tentang kompetitif salary. Tapi kompetitif bukan lebih rendah ini Pak, tapi selalu lebih tinggi Pak Aldi. Kalau kompetitor kita itu 100, kita 110%. Selalu begitu. Kita tengok ke sana berapa, kita naikkan lagi begitu. Jadi kami itu sangat perhatian terhadap remunerasi pegawai kami, apalagi ini pegawai langka ya Mbak ya. Itu. Jadi mari kita elaborate tentang pertama Pak ya, itu namanya sistem manajemen SDM yang luar biasa. Pertama dari aspek salary yang sifatnya material. Itu dari aspek-aspek. Jadi di dalamnya itu pun kami terkait dengan pandu ini, di samping sistem imbal jasa yang baik, juga bagaimana kami mengembangkan mereka. Jadi kami ini punya program pengembangan SDM yang bagus, di mana mereka selalu kita didik untuk meningkatkan ilmu kepanduannya Pak. Dengan biaya yang besar pun kami tidak jadi masalah. Kalau sedikit saya cerita ya Pak ya, sekali satu orang training ke Jakarta itu ada training khusus, dan itu yang melakukan pemerintah, itu satu orang itu 60 juta Pak. Satu orang 60 juta. Luar biasa investasinya. Kami mengirim 15. Bayangkan kalau kemudian itu meningkatkan loh Pak itu Pak. Iya betul. Bayangkan kalau kemudian setelah mereka meningkat kemudian dilirik yang hijau-hijau. Lah nangis lah kita. Apa Pak Safiuddin nggak nangis pegangan jendela ya kan? Betul. Karena itu jadi gini, ternyata pasar pun membutuhkan skill pandu yang kalau dulu itu levelnya lokal kemudian national. Right now itu Pak kita ada namanya global pilot yang kita sebut dengan deep sea. Jadi kita pasar itu kalau Pelindo atau Pelindo Marine Service itu pasarnya sudah internasional sampai ke Brunei, Selat Malaka. Maka pandu pun kita harus didik berskala internasional. Baru-baru ini kita mengirim namanya deep sea. Jadi pandu sudah tingkat tinggi. Kalau dalam agama itu makrifah. Sudah tingkat sangat tinggi itu deep sea namanya. Itu Pak kemarin kita didik. Itu dari sisi yang kedua ya, remunerasi, sistem diklatnya yang bagus, sistem manajemen kinerja mereka. Nah, kita ada Pak program kinerja, jadi bukan dibiarin. KPI-nya begitu ada, maksudnya. jadi jelas banget itu ya. Betul. Jadi sistem
human capital managementnya itu clear. Ya. Clear, bonusnya ada Pak. Ketika mencapai 100% sekian kali. Tapi saya tidak cerita saat ini takutnya Bapak pindah ke perusahaan kami. Iya, kalau saya masih diterima ya pindah, tidak apa-apa saya. Pindah, bonusnya itu nggak enak kalau saya cerita. Iya. Takutnya habis ini minta traktir. Untung belum ada yang buka ya. Iya. Saya nggak usah ditraktir Pak, rekening aja. Iya, transfer aja. Iya. Itu dari sisi panjang loh, tidak apa-apa ya sekilas kan. Ya. Nah, itu dari aspek itu Pak. Yang kedua, kami punya namanya program-program inovasi. Jadi apa inovasi yang mereka lakukan, kita hargai. Jadi inovasi Pandu ini apa? Every month kita melakukan namanya Innovation Award, Creativity Award. Jadi tidak dibiarin gitu Pak. Oke, you talent punya inovasi apa sebagai pahlawan? Pasti ada, misalnya sistem teknologi. Kemudian sistem teknologi informasi kami itu clear. Jadi Pandu Pak, kita permudah, kita fasilitasi sistem teknologi atau ICT yang sophisticated. Artinya mereka sekarang itu Pak kalau pingin absen ya Pak ya, Pandu kalau zaman dulu itu mau absen harus ke darat. Face scan gini Pak, atau finger scan. Right now tidak perlu lagi dari tengah laut sudah bisa. Ya, kita punya aplikasi itu teknologi. Jadi mereka tuh senang. Itu yang membuat mereka engage. Belum lagi struktur organisasi ya. Di dalam struktur itu kita Pandu itu Pak, kita akui dan mereka sudah merasa bangga karena diakui sebagai namanya SDM kelas 1 Pak. Jadi kita kalau memanggil hai SDM kelas utama kelas 1, bangga dia. Itu Pak, dari segi karir kami juga menyusun karir yang clear. Nah alhamdulillah saya dididik ya oleh perguruan tinggi yang bagus. Apa Pak? Training di mungkin tempat Bu Novi juga. Iya, tentang bagaimana sih. Jadi kalau orang ya Pak ya, seorang HR departemen itu dipimpin oleh memang orang HR yang tulus, baik, saya kira mereka akan senang. Ternyata clear sistem karir saya. Makanya ada namanya Pandu Muda. Jadi Pandu yang baru masuk namanya Pandu Muda Pak. Ya toh Pak. Kemudian ada namanya Pandu Madya. Jadi clear sistem manajemennya. Ada Pandu Utama. Ada lagi Pak Safi di atas Pandu Utama ada namanya Dipsi tadi. Itu. Dan lain-lain Pak, banyak Pak. Karena 9 banyak loh Pak. Selesai satu hari. Iya betul. Makanya saya tak. Itu baru berapa tadi? Baru beberapa. Keempat ya. Saya ke Mbak Fani dulu ya. Mbak Fani tadi sudah disebutkan oleh Pak Safiuddin ya terkait dengan bagaimana kemudian faktor-faktor lah saya boleh bilang yang sangat bisa mempengaruhi engagement. Nah kalau faktor-faktornya sudah seperti itu, mungkin ada karyawan yang nggak engage. Atau bagaimana sih sebenarnya kita mengidentifikasi karyawan yang memang punya engagement baik? Oke, baik. Jadi kayak tadi saya sempat menyinggung sedikit di awalnya Pak Aldi bahwa uniknya engagement ini, jadi di antara teori-teori psikologi yang lain, uniknya engagement ini adalah two-way communication gitu. Jadi Anda jangan pernah bilang engagement kalau cuma karyawannya yang dituntut engage gitu ya. Kayak tadi yang disampaikan Pak Syafruddin bahwa lo itu perusahaan, artinya dari pihak manajemen itu juga berusaha. Gitu, berusaha ini gimana supaya karyawannya bisa engage, karyawannya juga gitu. Jadi ini inilah menariknya teori engagement bahwa ini adalah interaksi dua belah pihak gitu. Jadi nggak bisa hanya salah satu pihak yang terus berupaya terus nge-push gitu, itu nggak bisa gitu ya. Nah, bagaimana sih kita mengidentifikasi gitu? Mungkin kalau saya rasa kalau perusahaan-perusahaan yang sudah manajemennya bagus, apalagi BUMN, itu biasanya pasti dia akan ada pengukuran. Gitu, itu akan ada pengukuran. Nah, tapi sebelum sampai ke pengukuran itu, sebenarnya kalau kita balikan lagi ke definisinya Pak Arli, itu bisa kelihatan dari sehari-hari. Jadi orang yang engage itu sebenarnya kata kuncinya satu sih. Salah satu yang paling utama maksud saya itu adalah dia ada willingness untuk memberikan sesuatu yang lebih ke perusahaan ya. Gitu ya. Jadi ada diawasi ataupun tidak gitu. Diawasi ataupun tidak, betul sekali. Jadi dia bisa merasa bahwa apa yang saya lakukan ini akan memberikan makna bagi saya dan bagi perusahaan. Ketika dia menyadari itu bahwa itu sudah ada engagement gitu. Jadi artinya gini, nggak cuma sekedar saya datang jam 8 absen duduk kerja bla bla bla, apa yang harus PR kemarin belum selesai, misalnya ada tugas tambahan apa dari bos gitu ya. Jam 5 pulang selesai. Enggak seperti itu. Gitu. Jadi ketika dia harus ada kalau misalnya bilang work the extra miles gitu ya, dia harus mungkin lembur atau apa gitu segala macam, enggak ada perasaan gimana karena karena pekerjaan ini penting buat saya, penting buat orang lain. Gitu loh. Nah, ketika dia sudah engage seperti itu, maka itu pasti akan terlihat. Itu sudah pasti sudah bisa dibedakan dengan karyawan yang lain yang kayak tadi
datang pulang udah selesai gitu ya. Itu cara paling gampang ya, paling simpel bisa kita melihat gitu. Tapi terlepas dari tadi kayak saya sampaikan bahwa biasanya kalau perusahaan itu setiap tahun akan ada pengukuran, gitu, akan ada pengukuran bagaimana engagement karyawan terhadap perusahaan. Nah, apakah mungkin ada karyawan yang nggak engage? Sangat mungkin, sangat mungkin gitu ya. Karena kan ya perusahaan ini kan ada banyak karyawan gitu ya, ada banyak bidang, artinya bisa jadi kayak di Pelindo Marine misalnya, mungkin yang ya engage bisa jadi bukan dari pandunya misalnya gitu, dari bagian lain, atau mungkin dari pandu istri bisa jadi ada ekspektasi dia yang mungkin belum tersampaikan, karena kan saya rasa perusahaan juga ini bukan hal yang mudah ya Pak, kita mengakomodir kebutuhan orang segitu banyak gitu kan, itu pasti cara saya itu hal yang normal bahwa dalam satu perusahaan pasti akan ada 1-2 hal yang kok gini ya gitu, yang kita kecewa gitu ya, itu pasti ada gitu. Tapi itu bisa diukur engagementnya itu seperti apa, itu ada metode-metode pengukurannya yang secara statistik itu ada. Gitu. Ya, artinya tadi Mbak Fani bilang ini kan two way begitu ya, dua arah ya, betul. Harus masing-masing pihak itu saling memberi begitu ya. Nah, kalau misalnya dengan segala yang sudah disampaikan oleh Pak Safi, katakanlah sebagai contoh di Pelindo Marine Service itu. Nah, kalau ataupun misalnya masih ada karyawan-karyawan yang engagementnya tidak sebaik yang lain gitu. Yeah. Apa yang mau memicu mereka sampai tetap tidak engage? Apakah tetap tidak ada sebuah sebuah kondisi yang memuaskan semua orang, itu berlaku juga dalam hal ini? Oke, jadi gini, kalau saya melihat yang pertama ini engagement ini adalah result ya, jadi di ujung, tapi ini nggak bisa dilepas dari proses di awalnya. Kayak misalnya gini, satu perusahaan itu kan pasti punya budaya, gitu ya. Semua perusahaan pasti punya budaya tertentu. Nah, ketika kita mencari orang untuk mengisi posisi tertentu, maka kita juga harus make sure bahwa ini orang nih bakal match dengan budaya di perusahaan saya. Gitu ya. Contoh paling gampang misalnya kayak kami di MSI gitu ya. Di MSI itu sudah budaya bahwa kita udah nggak perlu disuruh, gitu, kita akan ada self improvement. Jadi misalnya kayak saya, minggu ini saya baca jurnal apa, minggu ini saya baca buku apa, minggu ini saya ikut webinar apa, itu sudah jadi budaya, gitu. Jadi ketika merekrut orang, dia harus memastikan bahwa orang ini ada nggak sih bibit-bibit seperti itu, gitu. Karena ketika misalnya walaupun kita sudah ngasih dia misalnya gaji yang sepadan gitu ya, terus lingkungan juga enak segala macam, tapi ada budaya itu tadi yang misalnya kamu harus ada self improvement. Nah itu dia ngerasa udah capek pulang kerja masih disuruh belajar, udah apa gitu. Ya pasti dia juga akan akhirnya disengage gitu loh. Karena dia udah nggak match dengan budaya perusahaan itu di awal. Gitu. Jadi itu sangat mungkin Pak Aldi, sangat mungkin. Di awal prosesnya itu udah nggak boleh salah, karena kita harus benar-benar match bahwa kita butuhnya apa, orang ini cocok nggak dengan puzzle itu. Gitu, itu harus ada dulu. Karena itu kalau di awal udah salah, ya udah mau ke belakangnya Anda mengatur sistem seperti apapun, sebaik apapun, ya mesti dia akan disengage. Ya, gitu. Nanti kita akan belajar juga, nanti setelah ini kita akan belajar juga ke Pak Safiuddin bagaimana kemudian ya, ternyata hari ini kan kita dari dari Mbak Fani diingetin bahwa employee engagement ini juga harus diikuti dengan proses rekrutmen yang baik dan benar. Bukan cuma baik tapi harus benar juga. Paling tidak itu mendekati kebutuhan sesuai dengan budaya perusahaan gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana proses rekrutmen di PMS sebagai sebuah pembelajaran. Tapi sebelum itu saya break dulu ya. Kita ke pesan-pesan dulu, dan sekaligus juga mengingatkan Anda sahabat Mercury, kalau mau sharing-sharing monggo silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Mercury di 0817300096. Monggo silakan kalau ada di antara Anda, mumpung tamu saya, narasumber tamu saya dan narasumber dari MSI-nya ini dua-duanya orang-orang hebat nih ya, Mbak Fani Widianti dari MSI dan juga ada Muhammad Safiuddin, kandidat doktor MBA, Senior Vice President Human Capital General Affairs PT Pelindo Marine Service Group, yang juga sangat-sangat luar biasa. Kita akan belajar banyak. Kita lanjut kembali, dan Pak Safiuddin mungkin bisa sharing lah untuk kita semua dan untuk sahabat-sahabat Mercury begitu ya. Kalau bicara ini kan tadi ketika kita bicara soal employee engagement harus juga melalui proses rekrutmen yang benar. Betul. Gitu ya. Nah, bisa cerita nggak proses rekrutmen di
di PMS sendiri supaya tidak salah membidik orang begitu gimana? Iya, betul Pak. Ada prinsip ya Pak ya dalam proses rekrutmen dan selection. Apabila kita keliru melakukan pemilihan, maka kita akan rugi yang berkepanjangan. Betul. Rugi berkepanjangan. Ya, jadi dari proses awal tuh betul kita harus memilih orang kira-kira yang sesuai dengan. Nah, itu tadi pertama nilai-nilai perusahaan kita. Goal arah strategis perusahaan kita seperti itu. Nah, kebetulan kami ini kan BUMN Pak. Kami ini mengabdi untuk negeri. Khusus terkait rekrutmen tenaga pilot misalnya, tenaga yang unik. Kami bekerja sama dengan lembaga yang benar-benar melahirkan tenaga pilot yang certified. Artinya memang sudah diakui di internasional Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan mengambil secara sembarangan. Khusus tenaga pandu, memang kita seperti itu. Jadi yang benar-benar certified. Jadi dan itu ada ininya Pak. Formal certified-nya itu bisa ditunjukkan dengan beberapa kriteria lain yang memang untuk pandu misalnya bagaimana bahasa Inggris mereka. Jadi kita melakukan seperti itu. Walaupun proses rekrutmennya juga generally hampir sama dengan perusahaan lain, yaitu bisa dilakukan secara open gitu Pak, melalui internet. Itu sama sih hal itu. Tetapi kita juga kirim ke lembaga yang secara langsung memang melahirkan itu. Karena bisa jadi begini Pak, ketika kita tidak nyurati lembaga, dalam hal ini adalah Departemen Perhubungan Laut, itu bisa jadi mereka belum sempat buka websitenya. Nah, kita kehilangan, makanya aktif Pak. Betul katanya Bu Fani tadi ya, kita harus aktif to get the best talent namanya. Gitu Pak. Jadi dari awal aja mereka sudah merasa bangga gitu ya diajak di BUMN ini. Nah, itu yang bikin engage rate saya. Memang di awal pun ketika kami melakukan proses rekrutmen kan itu kan ada namanya karakter building. Wah, disitulah terus terang Pak, bagian HR nih sedikit harus multi skill. Dalam hal ini ya menjadi motivator yang hebat, orang yang kredibel, apa namanya itu, orang yang bisa menjadi role model, memberikan langsung bahkan Pak ya, pembinaan karakter terhadap pegawai baru itu dilakukan langsung. Saya itu punya program namanya Spirituality at Work. Di situ kami menggembleng pegawai kami dengan pendidikan mental spiritual. Supaya bekerja itu menganggap bagian dari ibadah. Mereka bangga Pak, senang. Wah, saya nggak salah lagi nih. Join dengan sebuah perusahaan di mana apabila saya bekerja di PMS ini, saya bagaikan beribadah di masjid. Karena ibadah tidak harus di masjid, tapi kita mampu membrainwash pikiran dan hati mereka bahwa bekerja Anda, setiap langkah Anda menuju kapal itu oleh Tuhan dipandang sebagai langkah kebajikan, dan itu merupakan pahala-pahala yang akan Anda panen di akhirat kelak. Wah, itu senang Pak. Kok begini PMS ini? Kalau nggak diberitahu itu Pak, kering spiritualitasnya. Makanya Bu Novi tadi bilang not only the material, kata Bapak sendiri ya Pak Aldi, tidak hanya yang bersifat material orang supaya engage. Di proses awal rekrutmen aja kita kasih mimpi-mimpi yang sifatnya immaterial. Bahwa di perusahaan PMS itu kita memfasilitasi suatu aktivitas spiritualitas Anda. Masjid kita bangun. Saya tunjukin dulu masjid Anda. Di kapal itu Pak, Anda minta apa, ruangan sholat yang bersih saya siapkan. Saya kan general affair juga Pak. Nah, mantap toh? Ya, mantap. Semua dikerjakan sendiri, temannya ndak uman. Betulan saya itu senang Mbak, bagaimana engagement itu. Kok bisa gitu Pak? Semua dikerjakan sendiri terus temannya uman apa? Pak, tapi tadi saya mau nanya Pak, ya, dari lembaga training Pak ya. Saya sampai lupa ya. Tadi mau nanya apa? Kagum ya Pak ya. Iya, karena kagum gitu. Semua dikerjakan oleh Pak Muhammad Safiuddin gitu. Iya, kasihan nih lembaga. Iya. Oke, tadi kalau dari cerita tadi kan Pak Safi sudah menyampaikan banyak hal tentang
job desk-nya Pandu gitu ya. Tetapi kan di PMS sendiri juga tidak hanya Pandu Pak ya, ada pendukung SDM pendukung supporting yang lain. Nah, apakah kepada mereka juga diberlakukan pola-pola yang kurang lebihnya sama begitu Pak? Exactly the same. Sesuai dengan what is the real expectation. Gitu. Jadi apa sebetulnya? Kita kan secara general orang-orang HR leader itu memang harus saya masih terdengar kata-kata Henry Pak ya, bahwa kita tidak akan mampu membuat perusahaan unggul apabila kita tidak mampu memenangkan hati dan pikiran mereka. Jadi tenaga supporting pun yang ada di darat, kita hati mereka itu mencintai perusahaan ini dan mencintai para leadernya ini. Itu Pak yang kita bangun sehari-hari Pak. Saya ya orang HR mewakili manajemen itu bahkan ngajak ngopi. Ngopi Pak, two-way communication katanya Mbak Fani. Enggak bisa Pak. Terus kita sok pejabat itu enggak Pak. Gitu ya. Saya ajak ngopi, enak kerja di sini, enggak ada bedanya dengan bos iso ngopi. Cuman kakinya enggak naik gitu aja. Oh iya. Jangan sampai nanti Pak Safi pulang ke Sampang ngambil sesuatu nanti. Tersinggung ya. Jadi sama Pak. Sama Pak. Jadi Pandu itu apa? Kita pelajari karakter Pandu itu ingin apa. Pandu itu terus terang Pak. Salary harus tinggi. Contohnya seperti itu. Karena mereka internasional. Karena itu saya tanya berapa Pandu di Anda, kita naikkan di atasnya lagi. Terus begitu. Ya itu risiko. Iya. Okay. Kalau pegawai yang lain mungkin tidak setinggi Pandu pembayarannya. Karena memang mereka adalah backbone-nya PMS ya. Tapi memang kerja di perusahaan kami itu selalu lebih baik penghasilannya Pak. Enggak sombong ini Pak. Memang terus terang aja deh. Bapak enggak sombong, cuman cumowo Bapak. Tapi memang betul. Enggak apa-apa dan itu harus disampaikan. Ini adalah bentuk sebetulnya Pak Safiuddin hari ini mempraktekkan bagaimana kemudian beliau sangat engage ke PMS. Bukan begitu Pak ya? Iya, bangga. Itu salah satu indikator loh Pak. Saya itu Pak. Salah satu indikator advokasi. Bahwa seseorang itu engage apa enggak sama dia perusahaan akan bangga gitu ya. Tapi kemudian saya tanya ke pakar yang lainnya dulu, Mbak Fani, kalau proses rekrutmennya udah benar, kemudian karena ini two-way traffic, two-way communication, artinya perusahaan pun juga supaya bisa engage, perusahaan juga harus menyediakan hal-hal yang bisa membuat karyawan engage. Mungkin nggak masih kemudian beleset gitu dalam perjalanannya? Dan kalau iya, apa kira-kira faktor terbesarnya? Oke. Saya jawab dulu atau? Kita terima telepon dulu ya. Boleh. Pak Safi, kita terima telepon dulu silakan. ya. Selamat pagi Merkuri. Pagi. Ya. Selamat pagi Mas Aldi dan Mbak Nifani. Selamat pagi. Monggo silakan Mas Dewa. Silakan dengan Pak Safiuddin. Pak Safiuddin, assalamulam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Kenapa logatnya jadi begini ya? Iya. Dengan gigi ke embuk saya semenep. Taretan Pak. Ibunya Pak Dewa ini, Mas Dewa ini. Oh Pak Dewa. Ya, ibunya orang Sumenep gitu. Oke. Oke, monggo silakan. Langsung aja mungkin yang tanya gini Pak, kalau mengenai himbauan atau memberikan apa istilahnya anak buah yang salah gitu ya, itu enaknya melalui pendekatan humanis dengan face to face, empat mata, si tersangka atau mungkin si buat kesalahan itu kita dekatin masuk dalam ruangan, atau semacam langsung cablak aja Pak di ruang terbuka, kumpulin semua karyawan yang lagi kerja atau dipanggil terus dia dimaki-makiin sambil habis-habisan. Itu kayak gitu gimana menurut Bapak? Apakah itu termasuk yang milih yang mana gitu loh kalau memang ada kejadian seperti itu Pak? Yang kedua Pak, saya juga agak geli itu ada statement dari orang Pertamina itu, katanya BUMN itu begini-begini, Pertamina bobrok. Kalau gitu berarti dia menabrakkan semua BUMN, hancur semua. Lah kalau gitu pelindu BUMN ya, saya nggak ngerti juga kalau dia ngomong kayak begini gitu loh. Ini kan nggak boleh kayak gini, harusnya kan dia nggak boleh langsung blow up, langsung ngomong dulu ke menterinya, Pak Erik, saya punya masukan begini-begini. Oh iya, saya terima. Nanti kita lanjutin ya ke BPK, ke bagian KPK atau apa. Nggak langsung aja statement gitu. Lah ini kan ngelempar bola liar gitu Pak. Berarti kalau begini rekrutmen BUMN-nya jelek berarti kalau dia nuduh seperti ini. Apalagi skala Pertamina. Berarti dia bisa bikin dia makan pakai
kerja di Pertamina, makan di Pertamina, jelekin Pertaminanya. Nah ini manusia tuh bukan, saya nggak ngerti ya kayak begini tuh ya. Saya juga agak mikir ya. Berarti kalau Bapak ini berpendapat seperti ini bagaimana? Terus terakhir Pak, saya juga kadang keluhan dari mama saya, Bu yang kecelakaan. Ini kan kadang ada 2 perusahaan yang saya sorotin. Yang pertama Gojek, si penabrak ibu saya yang nggak tanggung jawab sampai sekarang. Yang kedua Rumah Sakit Wiyung yang skala diagnosisnya salah. Ternyata ada tulang yang keangkat bukan patah. Nah ini kan berarti menurut Bapak, orang seperti ini kan merusak citra dari 2 organisasi perusahaan ini Pak. Harusnya kan ini juga harus dibongkar juga gitu loh. Apakah terus akan membiarkan orang-orang yang jelek seperti ini, yang nggak mahir di jalanan, nabrakin orang, nggak tanggung jawab, jika diagnosis yang salah, asal ceplos kayak gini, nggak ada retak, ternyata sampai setahun nggak sembuh-sembuh. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih Pak. Mas Adi, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mudah-mudahan berkenan untuk yang ketiga, nggak susah untuk ditanggapi karena itu out of context begitu ya. Tapi terima kasih sudah berkeluh kesah, mudah-mudahan didengar begitu ya. Karena tabrak lari yang dilakukan oknum itu kan sangat tidak terhormat. Sudah disebutkan tadi institusinya, moga-moga didengar, moga-moga bisa segera mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Yang kedua juga sepertinya politiknya terlalu tinggi ya. Mudah-mudahan nanti Pak Safiuddin bisa bisa memilah begitu ya. Karena kan ketika bicara Pertamina, bicara Ahok itu sangat politis kalau menurut saya itu sangat politis, agak susah. Kalau kita hari ini bicara soal pure bisnisnya begitu ya, yang tidak ada kaitan dengan politik. Jadi kalau Pak Ahok mengumbar kebobrokan Pertamina, saya nggak tahu bagaimana. Kita ke Pak Safiuddin. Monggo silakan. Jadi ada 3 tadi sebetulnya pertanyaan ya, saking banyaknya. Yang pertama bagaimana apabila ada pegawai yang sebetulnya nyata-nyata salah ya, bagaimana treatment terhadap. Oke Pak, berdasarkan Pak Mas Dewa. Terima kasih Mas Dewa, Tretan TV. Bahwa begini, saya mungkin menjawabnya dari pengalaman saya ketika menjadi HR leader ya Pak ya, di perusahaan-perusahaan yang saya tangani. Saya dulu di Indo, kemudian dipindah ke beberapa anak. Itu ya ada yang seperti itu Pak memang Pak. Jadi kemudian bagaimana menyelesaikannya? Memang di sebuah perusahaan itu sudah ada namanya sistem dan prosedur terkait bagaimana apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perusahaan. Itu clear Pak ya, ada namanya punishment dan reward apabila dia patut diberikan penghargaan. Tetapi dari pengalaman yang berhasil ya Pak ya, bahkan dia menjadi pegawai yang sangat engage. Ini kan engagementnya. Itu ketika saya tidak menghukum langsung yang bersangkutan di depan umum. Tidak. Malah yang bersangkutan saya panggil ke ruangan saya. Saya anggap dari hati yang paling dalam, anak itu adalah anak saya. Ketika saya anak saya, maka saya itu bukan amarah, tetapi kasih sayang. Jadi memang Pak, menjadi HR leader itu harus ada spiritualnya kayaknya. Nah, ketika ketika saya panggil, di situ saya ya memang berwuduk saya Pak. Berwuduk dulu, saya ajak-ajak ngomong, saya mencari namanya the root causes. Reason the big why, kenapa dia melakukan itu. Nah disitulah Pak ternyata nanti ketemu. Suatu saat ini ada pegawai saya tanda petik ya Pak ya, melakukan kesalahan, dia mencuri suatu barang yang sebetulnya tidak terlalu penting. Misalnya helm Pak ya, helm kok dicuri. Ya tentu bagaimana, kan harus ada solusinya ya. Nah itu saya panggil ke ruangan, why did you do that? Kenapa Anda melakukan itu? Ada apa? Apakah Anda nggak punya uang sehingga Anda harus mengambil itu? Tidak Pak Safi, saya punya uang, saya keluarga kaya. Why? Terus saya tanya Pak, ternyata memang ada sedikit tanda petik ya, kelainan bahwa saya ketika melihat helm yang begitu indahnya, hati saya harus mengambilnya. Dan itu tidak saya jual Pak Safi, tapi saya pajang di kamar saya. Oke, berarti solusinya orang ini tidak saya pecat Pak. Maka saya mencari solusi, ya opo penyakit-penyakit pikiran, hati yang seperti itu bisa sembuh. Nah ini beratnya jadi HR Pak. Maka saya teringat, kalau gitu
bagaimana, apakah Anda Islam? Tak gitu. Saya Islam Pak Syafi. Oke, bagaimana dengan ibadahmu, sholat enggak? Ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang. Oke, dari situ sudah mulai saya. Oke, berarti ini ada aspek-aspek begini. Oke, bagaimana kalau begini Mbak? Sampean enggak saya pecat. Tapi sampean tak suruh dikir 40 hari. Dikir gimana Pak Syafi? Allah berdua Pak. Oke, berjanji ya. Oke, tanda tangani, saya kasih CMC. Tanda tangani Anda 40 hari akan melakukan proses dikir Allah. Terus menerus 40 hari. Hari ke-41 menghadap saya. Itu Pak. Jadi ada wisdom. Aku gini, ngapain ya saya pecat? Mumpung saya oleh Tuhan diberikan kekuasaan di HR. Betapa indahnya apabila orang yang tidak baik menjadi baik. Sekarang Pak, pegawai yang tadi itu, begitu dan hari cewek itu ya Pak? Cewek. Sekarang Pak ya, orang ini menjadi pegawai yang disukai, dicintai, dan jadi rebutan. Karena begitu rajinnya, mungkin pengaruh dikir tadi. Iya. Oke. Unik ya Pak ya? Solusi unik cara PMS Group. Ya mungkin nggak ada di buku kali. Ya ada juga. Artinya jangan dimarahi. Nanti kalau dimarahin Pak, pertama dia sedih. Ini perusahaan opo? Aku memang salah tapi ini solusi unik ala Syafi ini ya. Iya. Jadi memang ini praktisi Pak. Jadi saya menggunakan ala praktisi aja. Bisa jadi ilmu kelak gitu loh. Ya oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga mau ditanggapi? Apa Pak? Tentang Joko? Ahok. Tentang Ahok itu memang kita tahu Ahok itu siapa ya Pak ya. Jadi itu namanya karakter. Jadi karakter itu ceplah-ceplos gitu. Mungkin saya tidak tahu harusnya bagaimana yang baik. Tetapi kalau budaya Indonesia, generally itu memang ya sebaiknya siapa yang memerintah dia, siapa yang membuat SK dia, ya itu yang harus kita taati. Engage dulu dong sama atasannya. Gitu. Kalau dia mau bengok-bengok atau seperti beliau itu, ya ketika keluar dari BUMN itu bener juga Mas Dewa itu ada benarnya. Bener Pak. Cuman memang ya politis memang. Mungkin can be ada political something yang bersifat politis di balik omongan itu. Nah, itu dia mungkin. Jadi kita tidak menjawab itu ya Mbak Fani ya. Tapi dari aspek karakter. Beliau dianggap tidak engage. Engage itu kan ada artinya menurut Mbak Fani tadi. Pertama, dia malah bekerja atau berlari extra mile, extra job untuk perusahaannya kok. Bahkan mengadvokasi namanya. Betul. Menjual perusahaannya. Ada rasa bangga. Betul. Itu berarti mohon maaf ya mungkin kurang engage. Karena ini bab engage. Setuju? Mantap. Ya, okay. Mungkin silakan ditambah Mbak Fani. Sebentar, saya tambahin pertanyaan aja ini buka. Ya, Nil silakan Nil. Iya, ini ada Pak Johan. Pak Johan menanyakan seperti karyawan seperti apa yang bisa membantu suksesnya sebuah perusahaan. Kemudian ada Pak Effendi, apa peran owner untuk bisa membentuk karyawan yang support terhadap apa yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian ada Ibu Ima, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengatasi jika ada karyawan yang tidak memiliki engagement. Ya, oke. Sudah sangat bisa diduga oleh Mbak Fani bahwa aroma curhatnya itu pasti selalu dalam banget begitu ya. Oke, baik. Tapi sebelum kita menjawab nanti Mbak Fani saya kasih kesempatan, Pak Syafi juga ada kesempatan untuk berkomentar. Saya ke pesan-pesan dulu. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berkenan sharing-sharing. Dan saya ke Mbak Fani. Mbak Fani, monggo silakan dikomentari. Mungkin ke Mas Dewa juga soal teguran, soal Pertamina, soal kasus yang menimpa ibunya Mas Dewa. Kalau mau dikomentari, monggo. Kalau saya mungkin nambahin sedikit aja dari yang disampaikan Pak Syafi tadi. Jadi memang ada salah satu kunci, salah satu teknik gitu ya untuk kalau kita memilih karyawan engage itu adalah adanya feedback. Gitu. Feedback, betul. Jadi kayak tadi misalnya ketika melakukan kesalahan gitu ya, kita harus tahu kita nih salahnya di mana. Salahnya gitu. di mana? Artinya gini, jangan sampai yang pesan yang tertangkap itu adalah marahnya. Gitu. Padahal sebenarnya ada hal lain yang mau kita sampaikan. Ada mungkin kesalahan-kesalahan intinya itu di mana? Gitu kayak tadi disampaikan Pak Syafi. Sebenarnya big why-nya itu apa? Nah, itu penting banget gitu karena saya percaya bahwa setiap orang itu berhak untuk berubah dan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, jadi itu benar-benar adalah suatu PR besar bahwa yang namanya kita sebagai atasan memberikan feedback itu bukan beban nambah-nambahin kerjaan, tapi justru itu memang adalah
bagian dari pekerjaan kita yang akan nanti malah akan membantu kita supaya lebih enak ke depannya. Kalau tim udah engage, kita ke depannya juga bakal lebih enak. Gitu. Mungkin kalau yang kedua sama ketiga tadi disampaikan Pak Syafi, saya no comment lagi deh tadi gitu ya. Gitu. Langsung ke pertanyaan tadi. Nah, tadi pertanyaan yang pertama sama kedua sebenarnya gini, sebenarnya nyambung. Nyambung, dan bisa saya ringkas gini, bahwa sekali lagi saya ingatkan jangan lupa bahwa yang namanya engagement ini adalah dua arah, two way. Jadi kalau ada pertanyaan karyawan seperti apa, nah ini harus diimbangi sama pertanyaan perusahaan yang seperti apa, gitu. Jadi jangan cuma nuntut dari karyawannya juga bisa perusahaan juga provide apa ke karyawan, gitu. Nah, jadi kalau tanya karyawannya seperti apa sih yang bakal engage gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kalau saya ketika saya selalu merekrut karyawan gitu, yang pertama adalah saya harus make sure bahwa tadi saya ulangi lagi bahwa kita harus make sure bahwa dia cocok nggak dengan budaya di perusahaan. Itu yang pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah kompetensi yang dia miliki gitu ya, atau ini cocok nggak dengan apa yang kita butuhkan, gitu. Karena gini, walaupun orang itu karakternya baik, di perusahaan itu sistemnya baik, tapi ternyata misal nih Pak Aldi, saya pernah dulu punya karyawan bahwa awalnya saya merekrut dia untuk jadi admin marketing gitu ya, admin marketing gitu, yang kerjaannya kan sebenarnya ya simpel ya, dalam arti hanya misalnya ada PO apa dan segala macam gitu. Kemudian tiba-tiba dia dipindah ke langsung yang menjadi marketingnya, gitu ya. Itu kan dua hal yang sangat berbeda, satu pekerjaan administratif, pekerjaan lapangan gitu ya. Nah, pada akhirnya walaupun kita buat sistem sebaik apapun dengan remunerasi yang baik, kita dapatnya segala macam, ya dia nggak engage. Karena apa? Ya memang dia bukan passionnya di situ, dia memang bukan punya skill di situ, dia dipaksa untuk, dan masalahnya gini, engagement ini juga ada kata kuncinya willingness, kemauan dia, gitu ya. Orang ini mau nggak sih gitu. Kalau misalnya saya sudah engage dengan perusahaan, mungkin ya udah mau tempatin dimanapun, saya akan belajar, saya ini aja. Tapi kan ada orang yang nggak seperti itu, karena ngerasa ya nggak bisa, saya ahlinya di sini kok, saya ahlinya di sini, ya saya mau di sini aja gitu. Ada orang yang seperti itu. Nah, kita juga harus lihat perusahaan kita memungkinkan nggak sih kayak gitu. Mungkin nggak sih kita akan mindah orang ini segala macam. Jadi kalau dulu di awal ketika saya kerja di perusahaan yang saya tahu bahwa ini punya peluang besar dipindah ke sini, ke sana, kemari, dari awal ketika rekrutmen saya akan sampaikan seperti itu. Kamu siap nggak dengan kondisi seperti itu? Jadi artinya kita ke depannya kalau kita mau ada perubahan apa segala macam, sama-sama enak, sama-sama legowo gitu ya. Nah, itu dari segi karyawan. Nah, dari perusahaan berarti artinya juga harus menyiapkan, oh kalau saya mau mindah orang dari admin ke marketingnya langsung di lapangan, apa yang mau saya siapkan? Apa yang bisa saya kasih ke dia? Senjata apa yang bisa saya kasih supaya dia bisa survive di situ? Gitu. Bapak ini kalau yang di BUMN, BUMD segala macam yang plat merah itu, yang representasi dari owner itu ya dewan direksi ya? Betul. Gitu ya, dari harus direksi, apa betul. yang bisa dilakukan itu. Oke, kemudian nah ini yang terakhir Ibu Imana, kalau kemudian terbukti dalam perjalanannya nggak engage gimana ya? Kalau karyawan nggak punya engagement yang seperti yang kita harapkan, mungkin dibina, kalau nggak bisa dibinasakan gitu ya. Nanti Pak Syafi juga boleh menjawab. Gimana jadi, ini? Kalau dari saya sih gini, kalau ketika kita sudah perusahaan sudah memprovide gitu ya berbagai macam metode gitu, kemudian juga kayak tadi misalnya ketika menemukan kendala atau masalah kita ada CMC juga gitu ya, dan ternyata dia masih gak engage, ya sudah, artinya maksudnya gini, daripada kita mempertahankan sesuatu yang ini akan menyakitkan dua belah pihak gitu ya. Atasan tuh juga capek loh untuk coaching orang, ngajarin orang itu juga butuh effort gitu ya. Nah, sementara kalau dari dianya udah nggak ada kemauan, kalau kayak tadi diceritakan Pak Syafi, ketika dia meng-coaching orangnya juga mau berubah, ini kan sama-sama enak nih. Jadi saya dapat baiknya kamu juga di sini akan kerja jadi lebih nyaman karena lingkungan menerima kamu gitu ya. Tapi kalau udah diusahakan dari perusahaan juga berusaha, tapi dianya juga nggak mau, ya nggak bisa. Baik lagi ini dua arah Pak. Gitu. Jadi artinya ketika dia memang sudah disengage, sudah nggak bisa, ya sudah. Kalau di saya berarti pilihannya ya hanya tinggal kita terminasi, atau kalaupun misalnya memang kalau beberapa perusahaan kan mungkin agak, apalagi BUMN kadang kan susah ya untuk mengeluarkan orang gitu ya. Biasanya mungkin dia akan move ke kita dicoba untuk posisi yang lain, ya itu bisa juga ada opsi, tapi saya rasa itu effortnya akan berat, akan cukup berat sekali dari perusahaan. Gitu. Sebenarnya sebelum saya ke Pak Syafi, sebenarnya ketika kita bicara soal end result gitu ya, engagement di bagi perusahaan ini sesuatu yang sangat dibutuhkan ya. Betul. Jadi penelitian itu semua menunjukkan bahwa yang namanya engagement itu adalah salah satu faktor prediktor untuk kesuksesan gitu. Orang-orang yang engage tadi pertama dia akan bangga dengan perusahaannya. Ketika dia bangga, dia akan melakukan yang terbaik gitu ya. Malu ya saya kalau ngaku-ngaku orang PMS tapi saya kelakuannya jelek atau apa segala macam gitu. Itu dia sudah melekat di diri dia.
identitas saya ini orang Pelindo gitu, saya ini orang Pelindo Marine gitu, itu akan melekat. Kemudian kecelakaan kerja juga akan lebih kecil. Gitu, itu ada hasil penelitian yang menunjukkan Pak Aldi. Jadi kenapa kecelakaan kerja lebih kecil? Karena ketika dia sudah engage, dia akan patuh dengan semua SOP. SOP itu kan dibuat untuk menghindari kekacauan seperti itu gitu ya, kecelakaan kerja segala macam. Nah, itu akan berkurang gitu. Kemudian ketika dia engage, tadi dia bersedia memberikan yang terbaik, otomatis produktivitasnya juga akan meningkat. Kalau produktivitasnya meningkat, ya berarti perusahaan juga pasti akan meningkat. Gitu ya. Iya. Artinya sebenarnya engagement ini sangat membahagiakan seluruh stakeholder. Betul, stakeholder, betul. Ya, semua bahagia, everybody happy begitu ya. Maksud juga dengan konsumen. Bayangin kalau misalnya kita di bank gitu, ketemu CS yang dia habis kesel diomelin sama atasannya gitu, terus ketemu konsumen kayak pagi nggak ada senyum. Ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, bisa saya bantu. Kalau ada silakan keluar. Iya, kalau gitu orang juga jadi malas gitu ya. Apalagi sekarang zaman sosial media ngeri loh ini. Kita ada komplain dikit apa langsung upload di sosmed kayak gitu kan. Langsung kita ngomong anjir gitu. Ambiar wes ya. Oke, sekarang saya ke praktisinya, ke pakar praktisinya. Pak Safi, ada komentar nggak ketika karyawan seperti apa yang bisa bantu sukses perusahaan, terus peran owner? Sebenarnya tadi kita sudah bahas ya, tapi mungkin untuk Pak Johan dan praktis, Pak, dari Pak Johan untuk membantu Pak Johan dan Pak Effendi, silakan disampaikan lagi. Jadi saya praktisi Pak, tetapi saya juga sebetulnya teoritisi. Jadi saya lengkap banget ya. Jadi saya suka baca buku, tapi pembacaan buku itu saya praktekkan. Jadi ada terkait dengan pertanyaan ini ada suatu referensi yang sangat bagus. Dan ini kalau dipraktekkan itu memang terbukti Pak. Jadi ada namanya Stephen Covey ya, itu terkenal. Stephen Covey itu terkenal. Apabila ingin membangun itu ya tadi ya sebuah perusahaan yang hebat, sebetulnya apa aspek-aspek dari individu yang harus ada. Jadi memang ada tiga komponen yang harus ada di perusahaan itu. Yang pertama namanya effective individual. Yang kedua adalah adanya great leader. Yang ketiga itu adanya alignment system and process. Oke, kita kembali ke effective individual. Efektif individual itu seperti apa sih? Nah, ini ada buku lagi referensi yang mensupport itu, yang dikarang oleh William Seaman. Itu mengatakan the effective individual yang benar-benar mampu membangun kinerja perusahaan unggul itu apabila memiliki ciri-ciri 3K, Pak. 3K ya. 3K ya? Iya. Apa itu Pak? Biasanya saya pakai 3T, ya ini 3K. Oh, ganti lagi 3K gitu ya. 3K khusus untuk radio ini Pak. Oke. K yang pertama itu adalah memiliki K yang pertama keselarasan. Jadi orang individu ini selaras dengan nilai-nilai perusahaan. Betul sekali Pak Fani. Oke. Yang kedua K-nya adalah karena ini pendek ya waktunya ya, bukan sampai sore kan. Hanya 1 jam kita ini. Nah, yang kedua itu ada namanya kapasitas. Ya. Rasulullah pernah mengatakan berikan suatu pekerjaan pada orang yang ahlinya. Nah, ini orang ahli Pak, kapasitasnya cukup. Bayangkan tadi pertanyaannya Mas Wawan ya. Dewa. Kalau dokter salah diagnosa. Gimana Pak? Iya. Kacau kan? Betul. Covid kok dikasih obat panu. Nggak bisa. Nah itu tuh. Jadi kita butuh individual yang hebat tadi adalah punya kapasitas. Nah yang ketiga ini K adalah topik kita pada pagi hari ini Pak. Yaitu memiliki keterikatan. Itu 3 itu tolong menjadi fokus bagi para owner dari perusahaan agar perusahaan itu hebat. Pastikan individu yang Anda rekrut itu punya betul-betul selaras dengan visi owner. Wong ini jelas bisnis jualan kok. Kok dia gratiskan. Bagaimana? Betul tak? Yang kedua kapasitas. Jangan sampai Bapak merekrut orang yang tidak memiliki kemampuan. Hancur perusahaan itu. Yang ketiga terikat. Kalau enggak Pak cerai saja. Katanya beliau tadi, masa dipaksa wong sudah tidak cinta. Malah nanti dia tidak mengadvokat perusahaan kita, tapi jelek-jelek jadi fitnah, dosanya jadi kasihan orang itu. Itu kan berarti benar kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Betul Pak. Betul ya. Betul, memang menyakitkan. Jadi cerai menyakitkan, tapi diperbolehkan. Ini kita. Jadi filosofi agama itu hebat kalau kita ambil menjadi filosofi SDM. Benar. Iya. Itu Pak. Keren. Keren Pak ya. Sip. Hari ini 3K untuk
Pak Aldi untuk saya dan pendengar Merkuri. Sahabat Merkuri. Nah, 3K itu bisa dipraktekkan. Pak. Keselarasan, kapasitas dan keterikatan. Oke, siap. Karangan saya sendiri, Pak. Ya, siap. Saya ingat terus itu, Pak. Muhammad Syafiuddin. Iya. Siap. Saya ingat terus itu. Ini jangan-jangan bikinnya barusan ya, Pak ya? Bikinnya barusan ya, Pak ya? Barusan biasanya 3K. Saya itu loh, Pak, mikir gitu. Pak Aldi ini perlu 3K. Nulis barusan ya. Ini baru nulis. Tak serahkan, Pak. Oke. Kenang-kenangan. Ya, supaya ingat terus. Oke. Jadi kalau saya nggak tahu apakah ini pernah terjadi di PMS ya, di perusahaannya Pak Syafiuddin. Kalau ada karyawan yang tidak engagement, kalau tadi kan bukan tidak engagement ya, kalau tadi kan melanggar peraturan ya, sampai akhirnya dibuat untuk dikembalikan. Tapi kalau karyawan yang tidak engage begitu, pernah ada kasus dan apa kemudian solusinya Pak Safi? Tidak engagement itu kok kebetulan saya tuh belum pernah menemukan ya. Mungkin karena BUMN ya. BUMN itu gimana ya Pak ya? Gajinya itu memang bangga saya. Lebih besar sehingga orang tuh mau disengage itu gimana? Mau cari apa lagi? Mau cari apa lagi? Mau kerja di mana lagi gitu ya? Iya. Karir jelas, gaji sangat kompetitif. Tapi kalau gitu berarti apa namanya isi kepalanya di split sebagai seorang teoretisi. Kalau misalnya di perusahaan yang lain ada karyawan yang tidak engage, menurut Pak Safi apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi, kita harus bina dulu. Kalau nggak bisa, bina itu kalau menurut saya ya sampai 3 kali lah. 3 kali. Oke, sekali cara yang lain. Kalau saya biasanya gini Pak, orang terus tak pindah dulu, itu Pak ya, pindah. Namanya rotation special assignment. Di sana bagaimana kita pantau. Oke. Oh sama. Oke, kita kasih job supaya dia lebih sibuk, namanya job enlargement. Kok nggak iso? Ya udah sini, come here. Bikin perjanjian, tidak bisa lagi. Mohon maaf, saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Itu terpaksa itu Pak sudah. Itu yang paling akhir itu, ya. Pak Safi udah marah. Ada tanda tangan di situ. Anda dalam waktu 40 hari tidak bisa merubahnya dan tetap ada indikator disengagement itu. Mohon maaf. Oke, baik. Sekarang sebagai bagian akhir ke Pak Syafiuddin dulu. Nanti terakhir juga saya minta closing statement dari Mbak Fani soal tipsnya seperti apa untuk meningkatkan engagement karyawan di perusahaan kita masing-masing. Kalau menurut Pak kalau saya itu punya filosofi pribadi. Apa itu Pak? Agar tadi pegawai itu namanya bisa extra mile dan sebagainya, misalnya flying go high itu Pak ya, itu empowering people, pemberdayaan ya Pak ya, empowering people. Dan tentu filosofis banget itu loh, panjang itu Pak, karena empowering, kalau bahan training sudah jadi 2 hari itu Pak. 2 hari ya, empowering people itu saat tetek bengeknya, dan itu bayarnya 2 juta itu per orang. Bener Pak, kita kerjasama Bapak marketingnya. Boleh. Judulnya empowering people. Key success driver for high performance organization. Mantap judulnya Pak. Iya. Saya kira itu Pak dari saya. Baik, empowering people. Baik, terima kasih Pak Muhammad Syafiuddin ya. Yang sekarang ini sedang 6 bulan lagi akan jadi doktor. Amin. Sekarang masih kandidat doktor. Muhammad Syafiuddin MBA, Senior Vice President Human Capital and General Affairs PT Pelindo Marine Service Group. Bapak nih apa closing statement-nya? Oke, jadi closing statement saya adalah saya nggak bosan mengingatkan bahwa yang namanya engagement ini adalah end result tapi dari 2 belah pihak gitu ya. Jadi artinya perusahaan benar-benar harus memikirkan dari awal ketika proses rekrutmennya, kemudian sampai nanti ketika orang ini masuk kita mau treatment apa ke mereka, gitu ya, mulai dari pelatihannya, kemudian nanti penugasannya apa yang sesuai dengan kapabilitas dia, gitu ya, gimana kita mengembangkan dia seperti itu. Nah, begitu juga dengan karyawan. Jadi engagement ini bukan suatu proses instan yang bisa didapatkan dari 1-2 hari bekerja gitu ya, tapi ini adalah suatu proses panjang yang harus ada di 2 belah pihak gitu. Begitu juga dengan karyawan gitu, artinya ketika kita engage dengan suatu perusahaan gitu ya, nilai kita bertambah karena kan semakin lama kita di situ kita akan semakin berkembang. Artinya ya, walaupun kita di jabatan yang sama, tapi masalah itu kan juga akan berbeda-beda gitu ya. Klien, apalagi kalau misalnya seperti saya di konsultan gitu ya, kliennya beda-beda, kita belajar terus gitu ya. Jadi ketika kita akan belajar terus, kita nilainya juga akan bertambah gitu. Nah, dan ini adalah suatu proses panjang yang
pada akhirnya ini sebenarnya menguntungkan dua belah pihak gitu loh. Jadi perusahaannya juga akan untung, profitnya juga akan bertambah, kita sendiri juga akan menemukan makna dari kenapa sih kita melakukan itu, kenapa sih kita bekerja. Jadi bukan hanya absen jam 8 pulang jam 5 selesai, habis gitu ya udah nggak ada gimana gitu, enggak. Tapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini akan bermakna buat perusahaan, buat orang lain dan juga buat diri sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Fani Widianti dari MSC Consulting, dan sekali lagi saya mengucapkan juga matur nuwun untuk kehadirannya Kandidat Dr. Muhammad Safiuddin MBA, Senior Vice President Human Capital and General Affairs PT Pelindo Marine Service Group. Terima kasih Pak Safi. Terima kasih. Sukses. Sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat kita semua. Oke, baik. Sahabat Merkuri, jangan kemana-mana. Saya masih akan melanjutkan Merkuri Morning Show 1 jam ke depan sampai tepat pukul 10 nanti.